Bab 471 Pemusnahan. Tang Wulin mendesis. Tubuhnya bergetar tanpa akhir, anggota badan tegang dan persendian terkunci, gigi berceloteh. Kekacauan, esensi darahnya meronta-ronta dalam kekacauan. Panas yang membakar menyelimuti pikirannya, dan jika dia tidak lagi kesakitan, lebih jernih, dia akan bertanya-tanya apakah itu benar-benar dibakar. Penyempurnaan jiwa api fosfor tidak diragukan lagi merupakan salah satu metode penyiksaan paling keji di dunia. Dia menjerit, rasa sakitnya tajam dan tak kenal ampun, mencakup semuanya. Dia berteriak, memohon agar itu berakhir. Mendengar tangisan menyedihkan Tang Wulin, lelaki berjubah pucat itu menyeringai penuh gigi tajam. Semakin besar kekuatan spiritual korbannya, semakin besar kebencian roh mereka setelah penyempurnaan. Dan semakin besar revitalisasinya. Tang Wulin tidak tahan. Dia kehilangan kesadaran saat api hijau merambah dunia spiritualnya. Tetapi ketika dia hampir menyerah, dahinya bersinar dengan tanda emas misterius, cahaya yang cukup terang untuk membujuk air mata. Dalam sekejap, dunia spiritualnya terbebas dari nyala api. Ketika lelaki itu menatap tanda emas itu, matanya mewarnai emas yang sama, superego dan ego tersentak sejenak. Lalu dia menjerit kesedihan, menarik paku tulangnya dari Tang Wulin dan mundur seolah-olah dia baru saja bertemu monster. Darah Tang Wulin menyembur dari luka-lukanya yang terbuka, tetapi ia tidak roboh. Dia berdiri di sana, tanpa bergerak. Matanya masih tertutup. Kamu keparat. Apa itu tadi? Apa yang kamu lakukan pada apiku? Pria itu melolong. Api fosfor adalah sumber kekuatan bagi jiwa bela dirinya. Setiap bagiannya menambah kekuatannya. Dia telah menghabiskan beberapa dekade menyiksa dan memurnikan jiwa orang-orang untuk meningkatkan api yang lapar, untuk membujuk mereka lebih cerah dan lebih cerah. Tetapi yang mengejutkannya, 1/10 dari itu baru saja menghilang. Aku akan membunuhmu. Pria itu melayang di udara. Tulang paku di jarinya berubah menjadi cakar besar dan dia menebas Tang Wulin. Tiba-tiba, mata Tang Wulin terbuka. Gelombang pusing melanda pria itu ketika dia menatap mata Tang Wulin, gerakannya melambat hingga merangkak. Mata itu, apakah mereka, tidak lagi obsidian asli mereka? Mata Tang Wulin telah berubah menjadi emas yang cemerlang. Semburat warna biru menari di perimeter luar. Hilang sudah tidak bersalah muda, sebagai gantinya aura kemahatauan. Tubuhnya tersentak, memiringkan ke belakang sampai hampir sejajar dengan tanah. Dan kemudian memantul kembali seperti pegas melingkar. Anggota tubuhnya bergerak-gerak, otot-ototnya kejang, keretakan sendi bergema di seluruh kereta. Dia membawa tangan kanannya ke lubang yang menganga di dadanya. Melambaikannya sekali, luka-luka berdesis dan menjahit kembali, kebocoran darah terhambat dalam proses. Kemudian tanda emas muncul di dahinya lagi. Lelaki itu merasakan kekuatan jiwanya membeku begitu dia melihatnya. Trisula 3 cabang emas. Orang di depannya bukanlah bocah lelaki pemberani yang telah menerjang kepala ke dalam bahaya bagi orang-orang yang ia cintai. Tidak, ini orang yang berbeda. Orang lain sepenuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya, tetapi tidak mengeluarkan cakar naganya. Sebaliknya, cahaya keemasan menyatu dalam telapak tangannya, bermanifestasi sebagai tombak berkepala 2 sepanjang 3 meter. Sosok Tang Wulin berkedip, muncul kembali tepat di depan hidung pria itu, tombaknya didorong. Pria itu melolong, mangsanya menjadi predator, nalurinya menjerit saat tombak mendekat. Dia mendesak tubuhnya ke samping, putus asa untuk menghindari tikaman yang akan datang. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak pada tubuhnya, itu menolak untuk bergerak. Tombak itu menusuknya. Apa? Tapi dia ada di sana beberapa detik yang lalu. Pria itu mengerang, tak percaya pada matanya karena tombak yang menonjol dari dadanya. Kekuatan jiwanya tidak akan bersirkulasi meskipun dia telah berusaha keras. Kemudian dingin yang dingin merembes ke dalam tubuhnya, tombak itu dengan rakus menyedot kekuatan jiwanya dan kekuatan hidupnya pergi. Keluar dari tubuhnya dan masuk ke Tang Wulin. Pria berjubah pucat itu bergidik. Dia bisa merasakan dirinya cepat menua, kulit kendur dan tulang menipis oleh yang kedua. Apa yang terjadi padaku? Bagaimana mengambil kekuatan hidup saya? Tidak hanya dia seorang kaisar jiwa yang telah membunuh sage jiwa di masa lalu, dia juga seorang master armor pertempuran satu kata. Dia benar-benar terkejut tidak berdaya di depan tombak Tang Wulin. Orang-orang yang paling tidak memperhatikan kehidupan paling takut akan kematian, dan orang ini tidak terkecuali. Organ-organ gagal, tubuh mengerut, dan kekuatan kehidupan mengalir menjauh.
ia hanya bisa diam dan menyaksikan tombak itu tumbuh semakin terang dan semakin terang sampai itu adalah emas yang mempesona. Dia menjerit hening saat memikirkan kematiannya yang tak terhindarkan, yang akan datang. Dia menutup matanya dengan ketat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya dikelilingi warna hijau yang mencekik. Ratapan sedih mengisi udara, hantu hijau yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Mereka berbondong-bondong ke arahnya, merangkulnya. Mereka menelannya dalam api mereka. Jahat mengarah pada kehancuran, kata Tangulin dengan suara lemah tapi jelas. Jauh dari merek tekad kekanakannya yang biasa. Dia menyentuh wajahnya dengan tangan kiri, merasakan fitur-fiturnya, lalu tersenyum hangat. Dia menghela nafas. Tangulin mengangkat tombaknya dengan pria yang masih menggantung dari ujungnya, menjentikannya untuk menyingkirkan tombak sekam tubuh yang layu. Desahan kedua meluncur dari bibirnya. Tombak hancur menjadi bintik-bintik cahaya. Mereka mengalir kembali ke tangannya, menghilang di antara kulitnya. Dia menurunkan dirinya ke tanah dan berbaring diam ketika tanda emas di dahinya meredup dan menghilang. Semenit kemudian, cahaya merah menyebar melalui langit. Tapi itu menghilang secepat datang. Di belakangnya, seseorang yang mengenakan baju merah turun ke sisi Tangulin. Armor itu memiliki api yang terukir padanya, masing-masing unik, masing-masing inti sirkuit yang kuat. Nyala api sangat banyak, seolah ingin melahap dunia. Visor merah tua mengaburkan identitas pengguna. Sayap seperti kelelawar besar tumbuh dari punggung orang itu, memungkinkan penerbangan, dan dengan satu kepakan sayap api berkobar untuk hidup. Ada seseorang di sana, seseorang berteriak dari kejauhan. Peluit menembus udara di kejauhan. Beberapa saat kemudian, siluet selusin Mesya mendekat, kebanyakan dari mereka memakai model ungu. Mereka dipimpin oleh satu Mesya hitam tunggal dengan 3 pasang sayap, api memuntahkan dari jet penggeraknya. Saat Mesya hitam mendekati orang dengan baju besi merah, itu membentangkan ke-6 sayapnya. Itu melambat hingga berhenti 100 meter jauhnya. "Halo, Yang Mulia, saya Kapten Liuan dari Resimen Mesya Pertama Kota Surgado." Suaranya terdengar keras dari speaker. "Bolehkah saya meminta Anda untuk mengidentifikasi diri?" Bab 472 Master Armor Pertempuran 4 kata. Api menari-nari di sekitar baju besi merah surut, dan baju besi itu larut menjadi bintik-bintik cahaya, lapis demi lapis, menghilang ke dalam tubuh yang dikelilingi. "Aku Zhenhua dari Asosiasi Pandai Besi. Saya telah menerima permintaan bantuan dari murid keponakan saya dan datang untuk menyelamatkannya. Tidak ada jejak permusuhan yang terlihat ketika saya tiba." Suaranya membawa otoritas Titlet Douluo dan Master Armor Pertempuran 4 kata. Karena hanya ada segelintir Mesya merah, Mesya hitam sering berdiri di puncak hierarki. Tetapi Liuan, pilot dari Mesya hitam, telah berhenti dan dengan hormat menyambut Zhenhua. Itu tidak sia-sia, tidak? Itu karena dia bisa merasakan bahwa perbedaan dalam kekuatan di antara mereka bukanlah celah tetapi jurang, hanya bisa diatasi. Tidak tersentuh. Setelah memverifikasi identitas Zhenhua, Liuan santai dan menghela napas dalam-dalam. Jika Zhenhua adalah musuh, maka tempat ini akan menjadi makamnya. "Hormat saya, Tuan Zhenhua. Maafkan saya karena tidak keluar dari Mesya saya untuk menyambut Anda dengan baik. Saya tidak mampu pada saat ini karena misi saya," kata Liuan, nadanya jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Pria di depannya adalah tukang pahat surgawi satu-satunya di benua ini. Tidak ada seorang pun di benua Douluo yang berani menyinggung seseorang dengan status seperti itu. Selain baju perang, Mesya juga menggunakan logam yang ditempa oleh pandai besi selama proses pembuatan. Selanjutnya, semakin tinggi Mesya, semakin baik logam yang dibutuhkan. Bahkan di antara Mesya tingkat hitam, terlepas dari inti sirkuit mereka, kualitas logam mereka yang menentukan keunggulan. Mesya hitam Liuan sendiri terbuat dari logam beribu-ribu dan inti logam halus. Untuk meningkatkan mechanya, dia perlu mengganti bagian-bagiannya dengan yang terbuat dari logam berkualitas lebih tinggi. Hanya dengan begitu Mesya bisa maju ke kelas merah. Oleh karena itu, Liuan memperlakukan pandai besi surgawi dengan penuh hormat. Zhenhua mendarat di tanah dengan bunyi lembut dan anggukan singkat. Dia mengambil tubuh Tangulin yang tidak sadar, memeriksa kondisinya. Wajahnya berkabut ketika dia melihat noda darah mekar di dada Tangulin. "Tidak, saya tidak bisa membiarkan seorang jenius sebesar dia jatuh. Dia hadiah bagi kita pandai besi." Dia mengepalkan rahangnya. "Dan bagaimana saya akan menjelaskan kepada Mu Chen jika dia menjadi lumpuh?"
Selama terburu-buru ke gerbong ke-9, Tang Wulin telah memanggil Zhen Hua untuk meminta bantuan karena Heaven Dou City lebih dekat ke kereta daripada kota Shrek. Meskipun Zhen Hua telah menjatuhkan segalanya untuk bergegas ke tempat kejadian, perjalanan masih memakan waktu lebih dari 10 menit. Dan ketika dia tiba, pertempuran sudah berakhir. Zhen Hua menekankan jari ke kulit halus pergelangan tangan Tang Wulin, merasakan denyut nadi. Matanya berbinar. Dia hidup. Dia dengan cepat menuangkan kekuatan jiwanya ke tubuh Tang Wulin. Benar saja, jantung Tang Wulin masih berdetak. Tapi itu lemah. Sayap kupu-kupu yang berkibar lembut menempel di dadanya. Meski begitu, dia punya kesempatan untuk hidup. Aku membawa anak ini kembali bersamaku ke Asosiasi Pandai Besi Surga Dou terlebih dahulu. Selidiki TKP dan cari jejak permusuhan apapun. Ketika anak itu pulih, saya akan membuatnya bekerja sama dengan penyelidikan Anda. Tanpa kata lain, Zhen Hua melayang ke udara, Tang Wulin memeluk dengan aman di tangannya. Dan mereka menghilang dalam garis merah tua. Tidak ada yang bisa dilakukan Liu An untuk menghentikan Zhen Hua. Neraka akan membeku sebelum dia dengan sengaja memicu kemarahan seorang Dou Luo berjenjang dan Master Armor Tempur 4 kata. Juga memegang gelar pandai besi surgawi, dia duduk di bagian atas daftar orang yang tidak bisa tersinggung di benua itu. Liu An memberi perintah kepada resimennya untuk mencari di sekitarnya. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak pernah menemukan jejak permusuhan. Bahkan tidak ada satupun rambut yang bisa digunakan. Satu-satunya bukti tragedi itu, selain darah dan mayat serta kehancuran, adalah gundukan kecil abu berwarna hijau. Sisa-sisa teroris sudah hancur tertiup angin. Tang Wulin duduk terpaut di laut di atas perahu kecil. Ombak membawa perahu berkeliling, naik dan turun. Naik dan turun. Dia menahan keinginan untuk mengosongkan isi perutnya. Rasa sakit mengalir ke setiap inci tubuhnya. Ini harus menjadi limbo antara hidup dan mati. Dia tidak bisa membayangkan hasil lain selain kematian setelah mengalami penyempurnaan jiwa api fosfor. Perahu berangsur-angsur mantap, ombak mulai mereda. Rasa sakit mereda dan kehangatan yang menenangkan memenuhi dirinya. Beberapa saat kemudian, kehangatan menghilang dan pikirannya bergejolak. Dia membuka matanya, berwarna putih bersih, membentang di atasnya dan hanya dirusak menjadi garis tipis yang membedakan setiap ubin langit-langit. Aku tidak mati. Tang Wulin menatap ke angkasa, tak bergerak. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya tersadar dari lamunannya dan menyentak ke posisi duduk. Sebuah erangan merobek tenggorokannya, melewati gigi-gigi yang terkatup. Tubuhnya terasa sakit, otot-ototnya berat dan kencang seperti pegas melingkar, dan dadanya. Dadanya terasa terbakar, rasa sakit membawanya kembali ke akal sehatnya. Aku hidup, dia menghela nafas lega, tetapi bagaimana saya tidak mati? Dia memindai kamar, tidak ada yang perlu diperhatikan selain kurangnya kekacauan dan debu. Dia tidak bisa membayangkan ini menjadi ruangan bagi seorang tahanan. Tidak mungkin majikan roh jahat memperlakukannya dengan baik. Lelaki itu adalah yang paling keji dari keji, mampu melakukan tindakan yang tak terkatakan tanpa mengedipkan mata. Tang Wulin mengirim inderanya ke dalam, memeriksa keadaan tubuhnya. Yang mengejutkan, dia baik-baik saja. Selain saluran meridian yang agak rusak di dadanya, dia tidak bisa menemukan kesalahan. Semua energinya normal, tidak bisa dibedakan dari sebelumnya. Tetapi yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa kekuatan rohaninya telah tumbuh secara signifikan. Sampai-sampai dia sekarang bisa merasakan perubahan terkecil dalam semua saluran meridiannya. Sensasi itu membuatnya dalam kondisi terpesona. Dia tahu apa artinya ini. Dia telah menerobos ke dunia laut roh. Ini adalah tonggak utama. Kultivasinya tidak akan dibatasi oleh kekuatan spiritualnya sampai ia mengenai 7 cincin, dan itu jika tidak tumbuh lebih jauh saat itu. Lebih jauh lagi, secara teoritis dia bisa menyatu dengan 3 jiwa roh ungu, cukup untuk memberikan 9 cincin. Jalan untuk menjadi Dou Luo berjudul sekarang terbuka. Persyaratan untuk masuk ke pengadilan batin Akademi Shrek adalah sebagai berikut, status sebagai Master Armor Pertempuran 1 kata, memiliki 5 cincin jiwa, dan mencapai ranah laut roh. Mencapai 5 cincin jiwa adalah bagian yang mudah. Tang Wulin mungkin masih jauh, tapi dia sudah 6 tahun. Dia bisa dengan mudah mencapai level itu dan mungkin melampauinya dalam jangka waktu itu dengan menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Setelah mencapai ranah laut roh, satu-satunya kendala sebenarnya adalah menjadi Master Armor Pertempuran 1 kata. Selanjutnya, tantangannya yang terbuat dari paduan roh mendorongnya selangkah lebih maju. Tang Wulin menyeringai.
Dia baik-baik saja dalam perjalanannya untuk menjadi mahasiswa pelataran dalam. Setelah beberapa siklus metode surga misterius, pikiran Tang Wulin membersihkan jejak kabut yang masih mengantuk. Ingatannya berdering bebas dari halangan, pucat wajah Molan selama pelecehannya hantu yang menghantui jiwanya. Dia telah selamat dari perbaikan jiwa fosfor api, tetapi dia tidak bisa menganggap hal yang sama untuknya. Dia perlu menemukannya untuk tahu. Untuk penutupan, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri jika tidak. Tang Wulin melompat dari tempat tidurnya dan berganti menjadi satu set pakaian bersih dari cincin penyimpanannya. Begitu selesai berganti, pintu terbuka dan seorang pria masuk. "Paman Tuan," seru Tang Wulin, "kamu sudah bisa berdiri." Suara Zhenhua kental dengan kekhawatiran. Gambar tubuh tenang dan berdarah Tang Wulin terpampang jelas di benaknya. Zhenhua telah mendapatkan seorang petugas medis jiwa tingkat pertama untuk menyembuhkan Tang Wulin segera setelah mereka kembali ke kota Heavendou. Sementara hati Tang Wulin tidak rusak, organ-organ internalnya yang lain tidak seberuntung itu. Tapi yang mengejutkan dokter, ada kehilangan darah minimal dan tubuhnya berada di jalan menuju pemulihan. Apa yang seharusnya serius, luka tak sedap dipandang sudah sembuh. Bab 473 Pernyataan. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Anda tidak harus memaksakan diri. Kepedulian melapisi suara Zhenhua. Tang Wulin tersenyum. "Ya, Paman Master, terima kasih telah menyelamatkan saya." Petik 2. Zhenhua menggelengkan kepalanya. "Tidak ada jejak permusuhan ketika saya tiba. Anda tidak bisa mengatakan dengan tepat saya yang menyelamatkan Anda. Tapi sungguh, kecepatan pemulihan tubuh Anda luar biasa. Tanpa bantuan, Anda sembuh begitu cepat. Bagaimana kalau saya mengajak Anda untuk ujian lain?" Petik 2. "Aku baik-baik saja," kata Tang Wulin, mengangkat bahu. "Saya sudah memeriksa diri saya sendiri. Hanya ada sedikit penyumbatan di saluran meridian saya dari luka. Mereka akan membuka blokir dalam beberapa hari. Segala sesuatu yang lain di bawah kendali." Dia mengerutkan kening, berdeham. "Paman Tuan, apa yang terjadi pada kondektur? Dia juga diserang." Petik 2. Zhenhua mengernyitkan alisnya, tenggelam lebih dalam di dalam pikirannya sampai hanya kepalanya yang tidak tenggelam. "Jika aku ingat dengan benar, dia tidak baik-baik saja. Saya mendengar dia dikirim ke perawatan darurat, tetapi otaknya." Dia menghela nafas. "Otaknya sangat rusak dan begitu juga jiwanya. Maaf Wulin, tetapi mereka tidak tahu kapan dia akan bangun." Petik 2. Tang Wulin merasa seolah-olah dia ditenggelamkan dalam air yang membeku, tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Cahaya di bagian atas menyusut ke dalam kegelapan sunyi. Udara di sekitarnya mengembun, kental, dan sulit ditahan di paru-parunya. Dia sudah menebaknya. Dia sudah menebak hasil ini tetapi telah membalikkan pipinya di hadapan kenyataan, dan sekarang menderita tamparan yang menyengat. Tangannya, dingin dan lembab, mengepal di sampingnya. Bagaimana ini bisa terjadi pada Big Sis Molan? "Paman Tuan," dia memecah keheningan setelah beberapa jam, "bisakah kau membawaku untuk menemuinya?" Big Sis Molan adalah orang yang baik. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi para penumpang baik saat ini maupun yang terakhir. Dia tidak ragu untuk mengorbankan dirinya untuk hidup mereka. Suara Tang Wulin menjadi panik, tidak terkendali. "Dia seorang suci. Silahkan, tidak bisakah kamu membantunya?" Petik 2. "Aku harus mengantarmu untuk memberikan laporan tentang apa yang terjadi pertama kali. Satu-satunya saksi mata dari seluruh cobaan adalah Anda dan kondektur kereta itu. Karena kamu satu-satunya yang dalam kondisi apapun untuk berbicara." Zhenhua mengerutkan kening, tidak yakin bagaimana membingkai kata-katanya. "Ngomong-ngomong, kamu akan memberikan pernyataanmu dulu, lalu kita bisa mengunjunginya." Baik. Petik 2. Setelah itu diselesaikan, Zhenhua memimpin Tang Wulin keluar dari Asosiasi Pandai Besi dan keduanya naik mobil ke kantor administrasi kota. Asosiasi Pandai Besi memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah kota. Kapten Liuan dari Resimen Meisha 1 secara khusus dikirim untuk menerimanya. "Halo, Yang Mulia," kata Liuan sambil membuka pintu mobil untuk Zhenhua. Zhenhua dan Tang Wulin turun dari mobil. Pemandangan Tang Wulin mengejutkan Liuan. Dia dengan jelas mengingat betapa parahnya kondisi Tang Wulin beberapa hari yang lalu. Dia hampir tidak percaya seberapa cepat Tang Wulin pulih. "Ayo pergi, kita bisa bicara di dalam." Terkenal seperti dia, Zhenhua sedang terburu-buru untuk keluar dari mata publik. "Yang Mulia, silakan lewat sini."
Petik 2. Langkah kaki mereka bergema di trotoar. Aku sudah memberitahu administratormu tentang kedatanganmu, kata Liu An sambil berjalan. Dia saat ini sedang rapat, tapi dia akan datang menemuimu segera setelah itu berakhir. Petik 2. Bahkan tanpa posisi pemerintah, Zhenhua adalah salah satu orang paling berpengaruh di benua itu. Bahwa Mou tetap dalam rapat daripada menerima Zhenhua secara pribadi berbicara banyak tentang pentingnya. Tidak apa-apa, saya tidak ingin mengganggunya. Saya telah membawa Tang Wulin untuk memberikan pernyataannya. Mungkin dia bisa memberikan bantuan dalam menangkap penjahat. Zhenhua tersenyum ramah. Dia yakin tidak akan ada masalah. Dia telah menanyai Tang Wulin sendiri selama perjalanan di sini, dan puas dengan bagaimana Tang Wulin menangani semuanya. Mohon tunggu sebentar, saya akan mengambil pernyataannya segera, kata Liu An dengan sopan, tanpa membuang waktu untuk mengantar mereka ke kamar pribadi. Seorang pilot mecha tingkat hitam mungkin memiliki status tinggi, tapi dia tidak seberapa dibandingkan dengan Zhenhua. Dia tidak bisa membuang waktu pria seperti itu. Tolong sebutkan nama lengkap, umur, dan sekolah yang kamu hadiri. Petik 2. Tang Wulin, 14 tahun, kelas 1 Akademi Shrek, jawab Tang Wulin. Liu An mengangkat alis. Tidak heran pandai besi surgawi sangat menghargainya. Dia adalah siswa Shrek. Mengetahui hal ini, ia langsung menghilangkan segala kemungkinan keterlibatan Tang Wulin dalam aksi terorisme. Tidak perlu mempertanyakan moral siswa Shrek Academy. Tolong katakan padaku apa yang terjadi hari itu. Petik 2. Tang Wulin melakukannya. Dari saat dia naik kereta ke titik ketika dia kehilangan kesadaran, dia tidak meninggalkan apapun. Liu An tersentak. Jadi, Anda adalah pahlawan muda yang menyelamatkan semua penumpang selama serangan teroris terakhir. Rasa hormat tergenang di hati Liu An untuk bocah pemberani ini. Meskipun dia telah mengetahui lebih banyak tentang pahlawan sejati dari serangan teroris terakhir, yaitu bahwa mereka berasal dari Akademi Shrek, dan yang mengatakan Akademi merahasiakan identitas-identitas siswa, dia tidak berharap untuk menemukan pahlawan begitu cepat. Namun disinilah dia, dalam daging. Tang Wulin bisa mengeluarkan suara teredam dari sisi lain pintu sebelum mengayun terbuka, mengungkapkan Mou. Ekspresinya gelap, mata merah dan pakaian memamerkan 50 nuansa kekacauan. Tuan Zhenhua, kata Mou, sedikit membungkuk. Tidak perlu formal, administrator. Saya hanya di sini dengan junior saya ini untuk membantu penyelidikan. Petik 2. Ekspresi makam Mou menolak untuk mengalah. Saya harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Itu terjadi di yurisdiksi saya. Petik 2. Tidak ada yang bisa menyalahkanmu atas apa yang terjadi. Tuan-tuan roh jahat itu terlalu licik. Tidak mudah menangkapnya. Anda semua tetap melakukan yang terbaik. Petik 2. Liu An mendekati Mou. Administrator, aku hampir selesai mengambil pernyataannya. Bocah ini dan pahlawan serangan terakhir adalah satu dan sama. Dia kebetulan terlibat dalam insiden ini juga. Petik 2. Mata Mou cerah saat dia mempelajari Tang Wulin. Kamu Tang Wulin, pahlawan muda yang menyelamatkan Molan. Petik 2. Halo administrator, saya bukan pahlawan. Saya hanya Tang Wulin. Petik 2. Akhirnya, eksterior dingin ekspresi Molan mencair. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama Heaven Dao City. Jika bukan karena Anda, tragedi sebelumnya akan jauh lebih buruk. Saya meninjau laporan dan akun kejadian baru-baru ini juga. Gerbong lain dipotong dari gerbong ke-9, menyelamatkan banyak nyawa. Apakah Anda yang bertanggung jawab untuk itu? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Sekali lagi, terima kasih atas keberanianmu. Mou tersenyum tipis. Liu An menyerahkan catatan tertulis tentang pernyataan Tang Wulin kepada Mou. Setelah membaca beberapa halaman, Mou mengerutkan kening. Perbaikan jiwa fosfor api. Ya, kata Tang Wulin. Itulah yang disebut teroris. Administrator, apakah Big Sis Molan baik-baik saja? Dia tidak dalam bahaya, kan? Suaranya terdengar hampir merintih. Air mata terbentuk di sudut mata Mou, mengancam akan jatuh. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan diri dari mogok. Terima kasih atas perhatian Anda. Sejujurnya, aku ayahnya. Anda tidak harus begitu formal dengan saya. Panggil saja saya paman. Dia menghela nafas. Kamu sudah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Dia akan mati jika bukan karena kamu. Petik 2. Mata Tang Wulin melebar. Dia menemukan administrator terlihat agak akrab, tidak yakin di mana harus meletakkan wajahnya. Mendengar bahwa dia adalah ayah Molan tidak terduga,
tetapi pada saat yang sama, diberi kesempatan yang lebih baik untuk memeriksa pria itu, Tang Wulin mampu menangkap kemiripan yang mencolok di antara mereka. Jadi di mana Big Sis Molan? Penyempurnaan api jiwa fosfor telah menjelma menjadi rasa sakit. Tang Wulin tidak bisa tidak khawatir untuk Molan, tidak bisa berharap orang biasa seperti dia sekuat dirinya, seorang guru jiwa. Bab 474, Dia ada di rumah sakit. Unit perawatan kritis. Mo Wu mengusap hidungnya. Apakah dia? Aku mendengar dia dalam keadaan koma, desak Tang Wulin, berharap itu tidak benar. Wajah Mo Wu berkerut dalam kesedihan. Seluruh tubuhnya merosot, beban dunia di pundaknya. Para petugas medis berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi kita tidak tahu kapan dia akan bangun. Petik 2. Sensasi akrab tenggelam sudah kembali, namun Tang Wulin mendorongnya ke ceruk pikirannya. Ini bukan waktunya untuk kehilangan dirinya karena kesedihan. Tetapi dia tidak dapat mengabaikan fakta bahwa otak adalah organ yang sangat rumit dan lemah. Tidak seperti penguasa jiwa, orang biasa tidak memiliki kemewahan kekuatan spiritual untuk melindungi otak mereka. Dibutuhkan keajaiban bagi otak Molan untuk pulih sepenuhnya dari pelecehan yang diterimanya. Para dokter dan tenaga medis ahli jiwa tidak bisa melakukan apa-apa. Tanya Tang Wulin, meraih sedotan. Mo Wu menghela nafas. Mereka sudah mencoba segalanya. Tidak ada yang berhasil. Terlalu sulit untuk mengembalikan pikiran seseorang. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk saat ini adalah mempertahankan hidupnya. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke Zhen Hua. Paman Master, adakah yang bisa kamu lakukan? Mata Mo Wu berbinar. Sebagai pandai besi surgawi, dia mungkin tahu seorang guru jiwa yang cukup kuat untuk menyembuhkan Molan. Setelah beberapa saat berpikir, Zhen Hua berkata, saya tidak bisa membiarkan pengorbanan seorang pahlawan tidak dihargai. Administrator Mo, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Biarkan saya melakukan beberapa panggilan. Saya akan kembali sebentar lagi. Petik 2. Mo Wu tertawa, dalam dan serak, dan dengan satu pandangan jelas dia telah cerah, mengabaikan abu-abu yang telah mewarnai dirinya. Sementara dia memasang front berani sebagai administrator kota Heaven Dou, Molan masih putrinya. Hidupnya akan kehilangan semua makna tanpa dia. Bantuan Zhen Hua menyalakan kembali bara harapannya yang sedang sekarat. Dia berpegang teguh pada itu. Jika kontak Zhen Hua masih tidak bisa menyelamatkannya, maka itu akan menjadi saat dia putus asa. Beberapa menit kemudian, Zhen Hua kembali. Dia berkata kepada Mo Wu, aku meminta tabib Dou Luo yang diberi titipan untuk datang merawat putrimu. Mari kita berharap untuk yang terbaik. Petik 2. Mo Wu bersukacita, menundukkan kepalanya berulang kali saat dia berterima kasih pada Zhen Hua. Dalam hal kesulitan kultivasi, jenis makanan dan penyembuhan menempati urutan tertinggi di antara para penguasa jiwa. Tipe penyembuhan Titoul Dou Luo sangat langka seperti unicorn. Heaven Dou City tipe penyembuhan terbaik yang ditawarkan adalah Soul Sage. Itu adalah perbedaan dari dua cincin seluruh jiwa. Dengan Dou Luo berjudul merawatnya, kemungkinan pemulihan Molan tinggi. Tetapi jika Titoul Dou Luo gagal, maka nasib Molan tersegel. Meski begitu, Mo Wu tidak bisa membantu tetapi dengan putus asa berpegang pada benang harapan ini. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Zhen Hua. Saya kebetulan berada di sini dan memiliki kemampuan untuk membantu, jadi saya melakukannya. Dou Luo berjudul akan tiba di sini dalam waktu sekitar 1 jam. Bersiaplah untuk menerimanya. Petik 2. Paman Mo Wu, bisakah kamu mengantarku menemui Big Sis Molan? Tanya Tang Wulin. Mo Wu mengangguk, matanya masih merah dengan air mata. Dia melirik Zhen Hua, bertanya-tanya apa rencana pria itu. Saya sudah lama tidak bertemu teman saya. Saya akan ikut dengan Anda dan menunggu kedatangannya. Saya tidak punya rencana hari ini. Dia harus melihat semuanya sampai akhir. Mo Wu tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya dia pada Zhen Hua. Sebagai pandai besi surgawi, Zhen Hua tidak diragukan lagi salah satu orang tersibuk di dunia. Tidak mungkin dia tidak punya rencana untuk hari itu. Mo Wu memanggil sebuah mobil untuk membawa mereka ke rumah sakit Heaven Dou beberapa blok jauhnya. Disinilah Molan dirawat. Berhati-hati agar tidak menimbulkan gangguan, ia membawa tamunya masuk melalui pintu masuk VIP, lalu membawa mereka langsung ke bangsal perawatan kritis. Karena kondisi Molan, mereka tidak diizinkan masuk ke kamarnya. Mereka hanya bisa mengawasinya melalui dinding kaca tipis. Visi Tang Wulin kabur saat dia melihat Molan. Dia hampir tidak bisa mengenalinya.
Kepalanya bengkak dan wajahnya berubah bentuk, lapisan kasa menutupi yang terburuk dari yang terburuk. Tabung dan kabel berlari melewatinya, dihubungkan ke monitor, menopang hidupnya. Big Sis Molan, Tang Wulin tidak bisa menahannya lagi. Air mata mengalir, turun. Bahunya bergetar sebanyak tangannya. Kenangan terakhir yang dia miliki tentang dirinya, bukan tubuh merah dan masih meringkuk di tanah yang dingin atau putih wajahnya ketika kehidupan melintas samar di matanya, tapi Molan nyata, penuh dan sehat, adalah ketika dia membawanya ke kamar pribadi. Dia telah memeluknya saat dia meneteskan air mata sendiri, yang sukacita dan terima kasih, bukan rasa pahit kesedihannya sendiri. Dia menutup matanya, dibuka lagi, dia masih berbaring di sana, diam. Terhubung ke 100 hal berbeda, kehidupan tergantung pada satu utas. Pandangan sekilas ke arah Molan, dan Mohu telah mundur ke sudut, satu tangan menutupi wajahnya dan yang lain memukul dinding seperti drum yang kalah. Ekspresi Zhen Hua mengeras saat melihat. Tang Wulin mengepalkan tinjunya erat-erat, kepalanya menunduk saat air mata membasahi wajahnya. Dia benci betapa lemahnya dia. Bagaimana dia gagal melindungi Molan. Dan yang paling penting, dia benci betapa kejamnya tuan roh jahat itu. Dasar, tidak akan lagi. Saya akan menjadi kuat dan melindungi semua orang yang saya cintai. Anda tidak akan menyakiti seseorang seperti yang Anda lakukan pada Big Sis Molan. Saya bersumpah. Kenapa kamu menangis? Seseorang bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Tang Wulin membelalakkan matanya. Seorang balita berdiri dekat, sedikit di atas 3 tahun. Dia menarik celananya dan menatap Tang Wulin dengan mata besar dan polos. Tang Wulin terkejut. Dia berjongkok dan menatap bocah itu setinggi mata. Kakak agak sedih sekarang, jadi aku menangis. Siapa namamu? Di mana ibu dan ayahmu? Petik 2. Bocah itu berkedip beberapa kali. Ibu tidur. Saya menunggu. Dia sepertinya mengempis saat mengucapkan kata-kata itu. Tang Wulin bergetar, kaki menyerah di bawahnya. Dia putra Big Sis Molan. Dia mengendus. Dia mengusap air mata yang tampak meluap karena kepolosan anak ini. Mengangguk satu kali, dia membuka tangannya lebar-lebar. Bocah lelaki itu sepertinya mengambil isyarat itu, mendekatinya, sampai kaki mereka menyentuh. Tang Wulin memeluk bocah laki-laki itu, memeluknya dengan erat, seolah-olah dia takut ada pelukan yang lebih longgar dan bocah itu akan menghilang. Dia tersedak isak, mengatakan, ibumu hanya lelah. Dia akan lebih baik dalam waktu singkat. Dia hanya perlu tidur lagi. Petik 2. Bocah itu tidak menolak pelukan Tang Wulin. Aku ingin ibu. Petik 2. Hati Tang Wulin tenggelam. Dia memutuskan untuk mengambil anak itu, tetapi ketika dia akan berdiri, dia merasakan tangan di bahunya. Jangan angkat dia, kata seseorang dengan suara serak. Tang Wulin berbalik untuk melihat seorang pria tampan di usia akhir 20-an. Pria ini melakukan yang terbaik untuk menahan air matanya. Dia memberi Tang Wulin anggukan singkat. Jangan biarkan bayi saya melihat ibunya seperti itu. Petik 2. Realisasi menghantam Tang Wulin seperti peluru yang melaju kencang. Dengan betapa kecilnya bocah itu, dia tidak bisa melihat Molan melalui kaca. Hati Tang Wulin terasa seperti diperas. Dia hanya anak-anak tetapi ibunya sudah. Melepaskan cengkeramannya pada balita, Tang Wulin berdiri. Tuan, ini semua salahku. Saya tidak bisa menyelamatkan Big Sis Molan. Petik 2. Pria itu menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Jangan salahkan dirimu. Jika bukan karena Anda, terakhir kali dia tidak akan pernah mendengarkan saya. Dia selalu mengatakan bahwa jika semua orang bersembunyi karena takut, federasi akan tenggelam dalam kekacauan. Dia selalu mengutamakan orang lain. Dia menangis. Bocah itu memandang Tang Wulin, lalu ayahnya, dan mulai menangis juga. Ayahnya dengan cepat berjongkok dan memeluk putranya, menepuk kepala kecil itu. Jangan menangis sayang, semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Tang Wulin berdiri di sana dengan kaget. Sejak dia muda, dia ingin menjadi kuat sehingga dia bisa seperti salah satu pahlawan legenda. Kemudian dia menginginkan kekuatan untuk menemukan keluarganya yang hilang. Tetapi sekarang, dia menginginkan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dia hargai dan membawa keadilan bagi dunia. Jika dia memiliki kekuatan, dia bisa mencegah tragedi ini. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia tidak berdaya untuk membantu Molan saat dia berbaring di sana, nasibnya tidak pasti. Yang tersisa hanyalah berdoa.
Rasa ketidakberdayaan ini membuatnya sedih. Saya harus bekerja lebih keras. Keputusasaan dari situasi itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Api menyalakan kembali tekadnya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Tidak pernah. Bab 475 Malaikat Harapan. Xie tidak pernah menyangka akan berjalan di atas Yuanen Yehui yang telanjang. Meskipun dia hanya melihat sekilas, tidak lebih dari sepersekian detik, darah mengalir ke kepalanya dan keluar dari hidungnya. Darahnya telah mengeksposnya, dan dia jalan mundur diam-diam hilang. Xie meneriakkan keluhan di dalam hatinya, tetapi dia mengerti karakter seperti apa dia. Butuh banyak rasa sakit dan upaya hanya untuk mencapai hubungan yang harmonis dengannya. Namun dia tanpa sengaja mengintipnya lagi. Kali ini, dia menolak untuk mengakui kesalahan. Dialah yang mencuci dirinya di depan umum. Karena dia tidak kembali ke kamarnya untuk mencuci, dia hanya bisa berasumsi dia sengaja melakukannya. Dia bertanya-tanya apakah hal-hal dapat diselesaikan dengan damai dengan berbicara, tetapi pertanyaannya dijawab dengan semburan udara yang terbang melewati kepalanya, nyaris hilang. Ledakan udara meledak agak jauh darinya, melepaskan kekuatan ledakan. Dia berhasil menghindari untuk tidak mengambil beban penuh dengan memanfaatkan langkah bayangan hantu bayangan. Dia telah tumbuh terampil dalam seni rahasia setelah menggunakannya begitu banyak semester terakhir ini. Dengan Xie menarik keluar gerak kaki yang seperti hantu, Yuanen Yehui putus asa untuk menangkapnya. Berhenti dan bayar kejahatanmu, geramnya. Saya menolak, aku terlalu muda untuk mati. Xie menjerit saat dia berakselerasi. Sebenarnya, Xie bisa kehabisan asrama siswa yang bekerja sekarang dan meminta bantuan dari seorang guru yang masih ada di kampus. Tetapi itu akan memanggil tindakan disiplin pada mereka berdua. Xie karena mengintip dan Yuanen Yehui karena penyerangan. Lebih jauh, berita bahwa dia diintip akan menyebar dan memalukan. Dia menahan diri dari pilihan mudah bukan untuk kepentingannya, tapi pilihannya. Jadi yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menghindari serangannya sambil tetap dengan alasan asrama siswa yang bekerja. Dia menggertakkan giginya dan terus maju. Kamu pikir kamu bisa lari? Yuanen Yehui mendesis. Dia mengetuk dadanya dengan kedua tangan, cincin jiwa keempatnya menyala. Iblis Titan. Dia meninju dengan kedua kepalan tangannya, menembakkan dua ledakan udara ke Xie. Ledakan meluncur ke Xie, secepat kilat. Kemudian mereka bertabrakan beberapa meter darinya, melepaskan badai besar. Angin melemparkan Xie dari kakinya dan ke udara. Dia sangat kuat. Mata Xie melebar saat dia berebut untuk menenangkan diri di udara. Sudah beberapa hari sejak terakhir dia bertengkar dengannya, tetapi dia sudah tumbuh begitu banyak. Yuanen Yehui membungkuk, lalu melompat, menembak ke arahnya seperti bola meriam. Dia berada di atasnya dalam sekejap, kekuatan tirani mungkin menimpanya. Xie adalah semut di depannya. Selama pengejaran, hati Xie telah tenang. Meski kalah dibanding dia masih bisa bereaksi. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia memanggil Light Dragon Clone. Dalam kilau cahaya, Xie terbelah menjadi dua. Kedua Xie saling mendorong, nyaris menghindari serangan Yuanen Yehui. Dia mengira serangannya pasti akan mengenai, tapi Xie berhasil mengelak. Mengabaikan cegukan dalam rencana serangannya, dia melemparkan tinjunya ke Xie masing-masing. Sebuah ledakan bergemuruh di udara, dua ledakan udara di pengejaran setelah klon. Dua klon mendarat di atap asrama di dekatnya, kemudian berlari dengan Ghost Shadow Perplexing Step, turun kembali ke permukaan tanah. Xie telah menghabiskan banyak waktu mempraktikkan kontrolnya atas klonnya, dan sekarang usahanya membuahkan hasil. Meskipun serangan air Canon Yuanen Yehui kuat, mereka tidak mempengaruhi area yang luas. Dia tidak bisa mengamuk sementara dengan alasan asrama siswa yang bekerja baik. Beberapa menit kemudian, dia masih tidak bisa menangkap Xie. Berhenti dan lawan aku jika kamu punya nyali. Teriaknya. Aku bodoh tidak lari. Dia balas berteriak. Melalui semua pelarian ini, dia juga sudah muak dengannya. Dia tidak bisa percaya betapa tidak masuk akalnya dia. Jika ada ledakan udara yang menghantamnya, kulitnya akan terkoyak. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan padanya jika dia tertangkap. Baik, maju dan lari. Yuanen Yehui tiba-tiba menyusut ke ukuran normal, tetapi sepasang sayap hitam pekat bersemi di punggungnya untuk menggantikan otot. Sebagai imbalan atas kekuatan 4 cincin yang dominan dari Titan Giant AP-nya, jiwa bela diri malaikat jatuh 3 cincinnya memberinya kecepatan yang jauh lebih besar.
Dia shoot. Dia tiba-tiba berakselerasi, pedang iblis terwujud di tangannya. Dia terbang beberapa lingkaran di udara, menabur benih kegelapan di seluruh asrama. Itu adalah keturunan dari tirai kegelapan. Kegelapan merambah wilayah itu, menyelimuti segalanya dan dengan keheningan yang suram. Sejak kalah dari tim Tang Wulin, Yuanen Yehui telah membudidayakan dirinya sendiri. Kedua jiwa bela dirinya adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi dia hanya perlu meningkatkan dalam penggunaannya dan kekuatannya akan meroket. Tirai kegelapan ini mengambil keuntungan dari karakteristik malaikat jiwa bela diri untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Sepertiga dari kekuatan jiwanya telah menghilang dalam sekejap, diubah menjadi kafan kegelapan ini. Kabut gelap itu tebal dan korosif, serangan kontrol kerumunan skala besar. Yuanen Yehui kuat dalam jarak dekat dan jauh. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kecepatan, dan dia kesulitan menghadapi tipe agility seperti Xie. Untuk menutupi kelemahan ini, dia menggunakan Curtain of Darkness sebagai serangan singkat untuk menahan lawannya. Meskipun konsumsi kekuatan jiwa besar, dia hanya membutuhkannya untuk bertahan cukup lama baginya untuk menutup celah di antara mereka. Kemudian dia bisa kembali ke Titan Giant Ape untuk mengalahkan musuhnya. Sayangnya untuk Xie, dia menjadi target eksperimental pertamanya untuk serangan kombinasi yang dia pikirkan. Kedua Xiesis merasakan tubuh mereka mengerut seolah-olah mereka berlari melalui rawa. Cahaya yang bersinar dari tubuh mereka tumpul dalam kegelapan yang merambah, kecepatan mereka menurun. Dalam kabut keruh ini, langkah mereka goyah, tidak mampu mengeluarkan potensi penuh dari langkah bayangan hantu bayangan lagi. Kemudian mereka mengatakan Yuanen Yehui terbang ke arah mereka, tubuhnya membengkak dengan kekuatan saat dia turun. Kembali dalam bentuk Titan Giant Ape-nya, dia menghancurkan tinjunya. Yuanen Yehui memahami mekanisme di balik klon Xie. Selama satu klon tetap, tubuh utama tidak akan rusak. Tidak ada alasan baginya untuk menahan diri, dan dia telah menyerang sebelum kafan kegelapan memudar. Tepat sebelum tinjunya terhubung, Xie merasakan kekuatan di belakang mereka jatuh. Dia juga tidak menggunakan air cannon. Apakah dia mudah pada saya? Tanpa cara untuk menghindar, ia mengundurkan diri untuk menerima pukulan tanpa melawan. Dia menutup matanya rapat-rapat, memegangi lengannya dengan protektif di depannya, senyum pahit di wajahnya. Sebuah ledakan menggelegar di halaman asrama. Xie mundur beberapa langkah, tetapi dia heran menemukan tidak ada rasa sakit. Perlahan membuka matanya, dia melihat sosok emas gagah berdiri protektif di depannya. Itu Tang Wulin. Sisik emas menutupi dada, bahu, dan lengan kanan Tang Wulin. Punggungnya lebar dan mengesankan, menanamkan rasa aman ke Xie. Dia memegang kepalan Yuanen Yehui di tangannya yang bersisik. "Bos, selamatkan aku." Xie menjerit. Tang Wulin menghela nafas. "Kamu sangat sial. Bagaimana Anda memprovokasi dia saat ini?" Petik 2. Bab 476 Idola Douluo. Meskipun merawat banyak orang, Yali merahasiakan namanya. Pasien-pasiennya hanya memanggilnya Malaikat Harapan. Hanya menyebutkan nama itu mengirim gelombang ke seluruh Douluo. Federasi telah menawarkannya kantor berpangkat tinggi untuk perbuatannya, tetapi dia menolaknya, meminta identitasnya untuk disimpan dalam pembungkus. Dia ingin menyelamatkan orang, murni dan sederhana. Dia tidak memiliki keinginan untuk ketenaran. Segera setelah itu, Yali pergi ke pengasingan di Shrek Academy, hanya keluar setiap kali terjadi bencana. Tak terhitung banyaknya kisah tentang lelaki yang tergila-gila padanya. Mereka memoles rapsodik tentang hati baiknya, penampilannya yang menawan, yang terbesar di kedua kategori di benua itu. Kebaikannya menular, menyebar ke setiap orang yang ditemuinya, mengubahnya menjadi orang yang lebih baik. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya, mencintai dia. Mereka yang berada di posisi yang kuat di seluruh benua tertarik padanya, semua berlomba untuk kasih sayangnya. Dia menjadi idola Douluo. Lajang yang memenuhi syarat seperti itu terikat untuk mengumpulkan pelamar. Suatu hari, seorang pria menyatakan kepada dunia bahwa ia akan mengambilnya sebagai mempelai wanita. Dia tegas dalam hal ini, pantang menyerah. Dia menantang saingannya dalam cinta untuk menghadapi dia dalam duel. Ketika saatnya tiba, dia sendirian mengalahkan 16 titlet Douluos lainnya, 3 di antaranya adalah Master Armor pertempuran 3 kata dan sisanya 2 kata. Setelah setiap kemenangan, ia memberitahu lawannya dengan tulus untuk tenang. Dia akan melindungi Yali dengan hidupnya. 10 tahun kemudian, pria itu berdiri di puncak dunia, yang terbesar dari generasinya.
Dia dan Yali telah menikah dan dinyatakan sebagai pasangan yang ditakdirkan oleh surga. Kemanapun Yali pergi, ia akan mengikuti. Realisasi cintanya telah mengubah dirinya. Dia membelakangi urusan duniawi, istrinya satu-satunya hal yang penting baginya. Pria yang sempurna, dia melakukan yang terbaik untuk mendukungnya dalam usahanya. Kisah ini terkenal di kalangan eselon atas masyarakat. Mo Wu tidak bisa membantu tetapi gemetar saat dia mengingatnya. Dia baru saja bertemu dengan sosok legendaris. Dia mengamatinya sekali lagi. Waktu baik kepada Roh Kudus Douluo. Dia memiliki penampilan seorang wanita yang menarik di usia 20-an, padahal pada kenyataannya, dia berusia lebih dari 80 tahun. Bahkan 100 mungkin tidak mendorongnya. Mo Wu tetap diam memperhatikan Yali melalui kaca, detak jantungnya rileks saat melihat Roh Kudus Douluo membelai kepala putrinya. Cahaya mekar di sekitar Yali, lembut dan murni. Malaikat kecil muncul dari punggungnya. Itu memiliki 3 pasang sayap dan meringkuk menjadi bola saat mendarat di tubuh Molan. Sedetik kemudian, itu larut menjadi gumpalan cahaya keemasan dan masuk melalui hidung Molan. Yali melambaikan tangannya, memerintahkan aliran cahaya keemasan untuk memasuki Molan. Beberapa, alih-alih memasukinya, melilitnya dengan erat, menggendongnya dalam kepompong cahaya. Itu melayang beberapa inci di udara, tumbuh lebih terang, menebal, terlalu menyilaukan bagi siapapun untuk mengintip ke dalam. Tetap saja, Mo Wu memiliki keyakinan penuh pada Yali. Menurut legenda, Roh Kudus Douluo bisa menyelamatkan nyawa seseorang selama mereka masih memiliki satu nafas untuk bernafas. Cahaya keemasan perlahan-lahan surut sampai itu hanyalah cahaya redup. Pada saat itu, suami Molan kembali. Dalam beberapa langkah cepat dia tepat di depan Mo Wu. Setelah penjelasan singkat dari ayah mertuanya, wajahnya berseri gembira. Pada saat-saat yang telah berlalu sejak Yali memulai pekerjaannya, orang-orang di sisi lain dari kaca bisa samar-samar melihat keadaan Molan membuat kemajuan luar biasa. Pembengkakan kepalanya dengan cepat surut. Gas hijau gelap dikeluarkan dari mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya, segera ditelan oleh cahaya keemasan di sekitarnya. Tidak ada jejak yang tersisa. Sudars berlari melewati tubuh Molan, alisnya menyatu dan mata tertutup rapat. 10 menit kemudian, kepalanya tidak menunjukkan tanda-tanda bengkak. Hasil yang diharapkan dari Roh Kudus Douluo, tabib paling kuat di dunia. 10 menit kemudian, cahaya keemasan memudar dan malaikat kecil itu menyelinap keluar dari tubuh Molan, kembali ke Yali. Dia dengan lembut menekan jari telunjuknya di kepala Molan. Satu ketukan kemudian, rambut hitam tumbuh dari bagian atas kepala Molan. Sedikit warna di pipinya. Dia tidak lagi tampak duduk di ambang pintu kematian. Sok melukis wajah staf medis saat ini. Ini bukan keajaiban. Tanpa mengetahui identitas Yali atau legenda Roh Kudus Douluo, mereka masih dapat memahami sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Betapa menakjubkannya dia. Cincin jiwa Yali memudar. Dia meninggalkan ruangan, jubahnya bergoyang di belakangnya. Dalam sekejap mata, Mo Wu ada di sisinya, air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Yang Mulia. Petik 2. Yali menghela nafas panjang. Jangan berterima kasih padaku dulu. Dia belum sepenuhnya pulih. Petik 2. Hah. Kata-kata Yali adalah seember air es di atas kepalanya. Jika bahkan Roh Kudus Douluo tidak bisa menjamin kesembuhannya, maka semua harapan hilang. Situasinya terlalu ekstrim, kata Yali, bibirnya merapatkan. Kerusakan otak dari Phosphor Fire Soul Refinement sangat parah. Dan sayangnya baginya, bagian paling kompleks dari tubuh manusia adalah otak. Ada banyak daerah di otak, masing-masing yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh. Tidak hanya itu, arwahnya juga rusak. Saya berhasil merawat kerusakan otaknya dan menyatukan kembali semangatnya, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu adalah hal-hal yang kompleks. Saya tidak dapat yakin 100% bahwa saya tidak melewatkan sesuatu, atau bahwa dia akan dapat pulih sepenuhnya. Jangan salah sangka, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Tetapi pertanyaan penting sekarang adalah apakah dia akan bangun. Jika dia melakukannya, maka dia akan baik-baik saja. Dia mungkin kehilangan sebagian dari ingatannya, tetapi itu saja. Dia menunjuk ke bentuk tertidur Molan melalui kaca. Meskipun dia tidak sadar, aku ingin kamu berbicara dengannya. Semakin cepat dia bangun, semakin baik. Anda juga dapat memindahkannya ke kamar normal sekarang. Petik 2. Suami Mo Wu dan Molan menghela nafas lega. Sebelum ini,
Para dokter telah memberitahu mereka kondisinya kritis. Bahkan seorang guru jiwa 7 cincin tidak bisa menyembuhkannya. Mereka tidak bisa berharap lebih dari Yali. Hanya hidupnya tidak lagi dalam bahaya dan tubuhnya pulih cukup baik, terutama karena dia masih memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Ketika dia bangun, telepon aku. Aku akan kembali untuk membantunya memilah ingatannya dan menyembuhkan semua retakan yang tersisa di jiwanya. Saya ingin meminimalkan kehilangan ingatannya. Yali menyerahkan kartu kepada Mowu. Terima kasih, Yang Mulia. Mowu menerima kartu itu dan membungkuk. Meskipun dia adalah seorang administrator kota, dia tahu bahwa dia tidak memiliki sarana untuk membalas kebaikan Yali, dan bahwa kebaikan ini datang tanpa ikatan. Keinginan Roh Kudus Douluo untuk menyelamatkan orang lain adalah murah hati, altruistis. Murni, Yali tersenyum. Auranya tenang dan meringankan beban semua orang di sekitarnya, kelelahan mereka menghanyutkan. Zhenhua mendekat dan membungkuk-membungkuk. Yang Mulia, Anda sudah bekerja keras, katanya, berhati-hati untuk menghormati senioritasnya. Tidak berarti, sekarang saya akan pergi. Dia berbalik ke Tang Wulin, kasih sayang di matanya. Wulin, kamu mau ikut denganku? Suami Mowu dan Molan menjatuhkan rahang mereka. Mereka bukannya tanpa pengetahuan tentang pendaftaran Tang Wulin di Shrek Academy, tetapi ini. Pengakuan Roh Kudus Douluo. Ini pada skala yang sama sekali baru. Bab 477 kembali ke akademi. Bulan bekerja keras di tengah malam untuk ini. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Yang Mulia. Aku masih ada urusan dengan pamanku. Petik 2. Oh, aku lupa kamu pandai besi, kata Yali. Dia berbalik ke pandai besi surgawi. Zhenhua, aku akan meninggalkan anak ini dalam perawatanmu. Petik 2. Jangan khawatir. Saya akan mengirimnya kembali setelah bisnisnya selesai di sini. Zhenhua juga khawatir dengan nasib buruk Tang Wulin. Dalam kedua kasus bahwa ia datang ke kota Heavendoll, teroris menyerang kereta. Seorang guru roh jahat hampir membunuhnya untuk kedua kalinya. Itu adalah berkat dari surga bahwa dia selamat sampai sekarang. Zhenhua tidak bisa membiarkan keajaiban pandai besi hebat mati begitu dini dan memutuskan untuk secara pribadi memberikan Tang Wulin kembali ke Akademi Shrek sesudahnya. Yali mengangguk pada Zhenhua, lalu berbalik dan pergi. Mowu membungkuk dalam pada sosoknya yang mundur. Dia tidak bisa memperlakukan penyelamat putrinya dengan rasa hormat yang kurang. Bahkan jika dia tidak pernah meminta pembayaran, dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya, atau kekuatan Akademi Shrek juga. Seorang dokter berjalan mendekat. Tanda-tanda vital Mismo sudah kembali normal, jadi kita bisa memindahkannya ke kamar biasa sekarang. Kami mendengar apa yang dikatakan wanita itu sebelumnya. Tolong bicara dengannya sehingga dia akan bangun lebih awal. Petik 2. Tang Wulin akhirnya menghela nafas lega mendengar kata-kata dokter. Tolong beritahu Wulin ketika dia bangun, kata Zhenhua kepada Mowu, menunjuk ke murid keponakannya. Wulin, kamu bisa mengunjunginya ketika dia lebih baik. Petik 2. Baik. Wulin menuliskan nomornya di secarik kertas dan memberikannya kepada Mowu. Wulin, terima kasih, kata Mowu, rasa terima kasih mengalir dari lubuk hatinya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di Heavendoll City di masa depan, panggil saja saya. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut, tetapi mereka membawa beban gunung. Setelah meninggalkan rumah sakit, tubuh Tang Wulin santai ketika ketegangan dari atmosfer yang berat dan suram di ruang gawat darurat hilang. Zhenhua membawanya kembali ke asosiasi pandai besi. Mereka masuk dari pintu belakang, naik lift langsung ke kantor Zhenhua. Kelaparan, jawab Tang Wulin, matanya bersinar membayangkan makan di ruang makan pribadi Zhenhua. Dia dengan cepat menyeka air liur dari sudut mulutnya. Zhenhua tertawa kecil, kita harus merayakannya setelah melalui semua itu. Saya akan menyiapkan makanan. Benar, bukankah kamu sedang berlibur? Menginap di Heavendoll City selama 10 hari saat ini. Saya akan memberi Anda petunjuk tentang teknik pandai besi Anda. Fundamental tempa paduan Anda bagus, jadi saya akan membantu Anda memperbaiki teknik Anda dan meningkatkan tingkat keberhasilan Anda. Petik 2. Terima kasih, Paman Master. Petik 2. Aku juga menyiapkan 2 item roh yang kamu minta. Anda tidak perlu membayar saya kembali, saya hanya akan mengambil semua yang Anda tempa dalam 10 hari ke depan sebagai pembayaran. Saya akan mempertimbangkan uang yang Anda pinjam terakhir kali dilunasi juga. Petik 2. Baik,
Tang Wulin tahu bahwa Zhen Hua hanya membuat alasan sehingga dia bisa mengajarinya secara pribadi. Bimbingan dari pandai besi surgawi jauh lebih berharga daripada beberapa paduan. Dalam 10 hari berikutnya, Tang Wulin mendedikasikan dirinya untuk belajar dari Zhen Hua dan makan makanan kelas 1. Pada hari ketiga, berkat makanan yang sangat lezat, tidak hanya dia benar-benar pulih, tetapi esensi darah dan kekuatan jiwanya juga tumbuh secara signifikan. Semakin banyak Zhen Hua menghabiskan waktu bersama Tang Wulin, semakin dia terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa pondasi pandai besi Tang Wulin mungkin lebih baik daripada miliknya sendiri. Keterampilan bocah itu dengan palu peraknya yang sangat hebat dan penguasaannya atas palu yang ditumpuk itu sangat bagus. Dengan lencana yang dibuat oleh Mu Chen menambahinya, tingkat keberhasilan penempaan paduannya sudah mencapai 50%. Tingkat seperti itu jarang terjadi bahkan di antara pandai besi peringkat 6. Jika bukan karena tingkat kultivasi rendah Tang Wulin, Zhen Hua akan segera pindah ke pemurnian semangat. Meski begitu, Zhen Hua setidaknya menganggap Tang Wulin sebagai peringkat ke-6. Pada hari terakhir, Zhen Hua memanggil Tang Wulin ke kantornya. "Wulin, Paman Master," kata Tang Wulin dengan hormat. Dia telah belajar banyak dalam 10 hari terakhir. Sebagai pandai besi surgawi, filosofi dan metode pengajaran Zhen Hua sangat berbeda dari Mu Chen dan Feng Wuyu. Dia terutama tertarik meneliti teknik-teknik baru, dan dengan murah hati mengajar Tang Wulin sebanyak yang diizinkan. Keajaiban kaliber Tang Wulin layak untuk mewarisi tekniknya. Bocah itu memiliki potensi untuk memahami logam pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada dirinya. "Kamu telah melakukannya dengan baik sebagai pandai besi," kata Zhen Hua. "Kamu telah mencapai puncak dari apa yang dapat kamu capai dengan tingkat kultivasi kamu saat ini dan siap untuk belajar bagaimana menempa paduan 3 logam dan melanjutkan latihan pemurnian rohmu sekarang. Karena esensi darah Anda begitu kuat, saya perkirakan Anda akan dengan kuat menyemen diri Anda di peringkat ke-6 begitu Anda mendapatkan cincin jiwa keempat Anda. Ketika saatnya tiba, saya pribadi akan menempa lencana peringkat ke-6 Anda." Petik 2. Iya nih. Terima kasih, Paman Master. Petik 2. Level kultivasi Anda membatasi Anda sebagai pandai besi sekarang. Namun, fondasi kekuatan jiwa Anda kokoh. Metode surga misterius Tang Sekte memang metode yang sangat baik, tetapi jiwa bela diri Anda lemah dan tumbuh perlahan. Untungnya, Anda masih muda. Karena Anda telah memilih jalur kultivasi, saya akan mendukung Anda sebanyak mungkin. Hanya ingat ini, untuk menjadi pandai besi surgawi, Anda harus menjadi Douluo berjudul. Bahkan jika esensi darah Anda tumbuh lebih kuat, itu tidak akan menjadi pengganti kekuatan Douluo berjudul dan Anda tidak akan pernah mendapatkan pencerahan yang diperlukan untuk melewati ambang pandai besi surgawi. Pemurnian surga adalah untuk memahami misteri alam semesta. Hanya Douluo seperti Tel yang bisa melakukan itu. Itulah sebabnya ketika kamu kembali ke Shrek Academy, fokuslah pada pengembangan kekuatan jiwamu. Karena jiwa bela diri Anda adalah rumput Blue Silver, saya sarankan Anda menemukan tempat yang kaya akan energi alami dunia untuk ditumbuhkan. Anda akan tumbuh jauh lebih cepat di lingkungan seperti itu. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Zhen Hua mengeluarkan 2 kotak dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Yang satu berwarna ungu dan yang lainnya kuning, panjangnya sekitar 1 kaki dan lebar. Ini adalah 2 item roh yang kamu inginkan. Hati-hati saat Anda menggunakannya, mereka sangat manjur. Nah, dengan kekuatan Anda seharusnya tidak memiliki masalah. Zhen Hua menghabiskan 10 hari mengajar Tang Wulin. Dia mulai memahami bahwa bocah itu tangguh, cukup kuat untuk menyaingi seorang guru jiwa dewasa. Tang Wulin menyimpan kedua kotak itu di cincin penyimpanannya. Kegembiraan muncul dalam dirinya. Segera setelah dia kembali ke Akademi Shrek dan membeli 2 item roh yang tersisa dari Sekte Tang, dia bisa memecahkan segel keempat. "Aku berencana mengirimmu kembali sendiri, tetapi sesuatu yang penting muncul sehingga aku tidak bisa melakukan itu lagi. Sebagai gantinya, saya telah mengatur pendamping untuk Anda. Mereka akan membawamu kembali ke Shrek." Petik 2. Terima kasih, Paman Master. Saya sudah cukup merepotkan Anda, kata Tang Wulin dengan tulus. Zhen Hua menggosok kepala Tang Wulin. Baiklah, cukup itu. Jika Anda memiliki pertanyaan pandai besi, hubungi saya. Petik 2. Iya nih. Orang yang Zhen Hua telah atur untuk mengawal Tang Wulin kembali ke kota Shrek adalah pilot Mesha tingkat hitam dan kapten resimen Mesha pertama kota Dodo, Liu An.
Dengan kekuatannya dan mesia hitamnya, dia bahkan bisa membuat Dou Luo berjudul untuk sementara waktu. Tang Wulin telah mempelajari dasar-dasar piloting mesia di Shrek Academy, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam mesia tingkat hitam. Semua kokpit mesia memiliki ruang yang cukup untuk menampung 2 pilot, meskipun biasanya hanya satu yang mengoperasikan mesia pada suatu waktu. Pilot kedua hanya ikut bermain ketika mereka terlibat dalam pertempuran jarak jauh. Biasanya, semakin tinggi tingkat mesia, semakin kecil itu. Masalah standar mesia tingkat kuning berdiri lebih dari 12 meter sedangkan kelas ungu sekitar 10 meter. Mesia tingkat hitam sekitar 8. Mesia tingkat merah seharusnya setinggi tidak lebih dari 6 meter. Berbeda dengan mesia, armor tempur pas untuk penggunanya tanpa kelebihan massal. Begitu sampai di kokpit, Tang Wulin memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu. Liu An memiliki pandangan yang sama di matanya, tetapi pandangannya terfokus hanya pada Tang Wulin. Anak ini sudah menyelamatkan 2 kereta dari serangan teroris. Dia menyelamatkan ratusan nyawa dan dia dari Shrek. Masa depannya tidak terbatas. Bab 478 Rencana Tang Wulin. Meskipun Akademi Shrek telah meminta surga Dou City untuk tetap diam tentang tindakan heroik Tang Wulin, Mowu masih memberinya gelar warga negara terhormat, dan bersama itu, sebuah lencana. Dengan lencana itu, Tang Wulin dapat membeli apapun di kota Heavendou dengan diskon 20%, termasuk rumah lelang. Judul warga terhormat adalah kehormatan tertinggi yang bisa diberikan di kota Heavendou. Itu bukan warisan, yang diberikan hanya kepada orang-orang yang paling menonjol. Bahkan sebagai administrator kota, Mowu harus mengajukan permohonan untuk memberikan 2 dari mereka. 1 untuk Tang Wulin, dan 1 lagi untuk putrinya. Keduanya layak mendapatkannya. Paman Liu, bukankah sulit mengoperasikan mesia di ruang sempit seperti itu? Tanya Tang Wulin, matanya bersinar karena penasaran saat dia melihat sekeliling. Mesia khas berisi alur berbentuk manusia untuk pilot di tengah kokpit, yang terletak di daerah perutnya. Di sini, pilot mengendalikan setiap gerakan mesia. Operasi mesia terutama mengandalkan gerakan pilot sendiri, ditambah dengan pikiran mereka. Karena metode operasinya, tubuh yang kuat adalah keharusan bagi pilot. Kontrol parsial dari mesia dapat diberikan ke sistem operasi mesia selama pertempuran, tetapi mesia tingkat tinggi memiliki program minimal dan operasi seperti itu terutama bergantung pada pilot. Liu An menjelaskan beberapa sifat unik dari mesia kesayangannya, salah satu dari beberapa kelas hitam di benua itu. Kelas hitam memiliki biaya produksi astronomi. Selain itu, karena federasi hanya memasok core sirkuit, sisa bahan dan tenaga harus disediakan oleh pilot. Tetapi mesia hanya milik pilot yang mengerahkan sumber daya untuk memproduksinya. Selama mereka mendapatkan prestasi yang cukup, mereka akan dapat membawa mesia mereka setiap kali mereka memilih untuk meninggalkan militer. Keadaannya serupa untuk mesia tingkat ungu. Mesia tingkat rendah, yang dibangun di atas sasis yang diproduksi secara massal, dikustomisasi oleh pilot mereka. Dengan demikian, pilot mesia memperlakukan mesia mereka sebagai kehidupan kedua mereka, perpanjangan dari diri mereka sendiri. Kekuatan dan uang dibutuhkan untuk menjadi pilot mesia. Jika pilot tidak berasal dari klan kaya, maka mereka harus mendapatkan uang yang diperlukan untuk maju, baik itu melalui gaji, bonus, atau sponsor mereka. Selama kuliahnya, Liu An menyentuh segala macam masalah dan masalah yang dihadapi oleh pilot mesia. Namun, pada akhirnya, mereka semua berputar pada satu hal, logam yang diperlukan untuk membangun dan meningkatkan mesia mahal. Saya pikir Anda sudah mendapatkannya sekarang, tetapi menjadi pilot mesia tidak seglamor seperti yang terlihat. Ini mungkin pekerjaan yang prestisius, tetapi hidup semakin sulit dari hari ke hari. Pilot tidak pernah bisa berhenti bekerja keras, bersaing dalam kompetisi untuk mendapatkan hadiah uang, dan bekerja untuk bonus jika mereka ingin memiliki mesia, mereka benar-benar dapat memanggil mereka sendiri. Sungguh, perlakuan federasi terhadap kami pilot tingkat tinggi tidak manusiawi. Kami tidak punya waktu untuk memikirkan apapun selain menghasilkan uang dan tumbuh lebih kuat. Liu An menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Tetap saja, aku harus mengatakan aku baik-baik saja untuk diriku sendiri. Mesia saya adalah kelas hitam solid, jadi saya hanya fokus pada peningkatan semua bagiannya dengan logam halus roh. Saya pikir saya akan dapat mencapai itu dalam hidup saya. Petik 2. Wow, sulit menjadi pilot mesia, kata Tang Wulin. Liu An menghela nafas panjang. Ya,
Anda masih harus melunakkan setrika setelah menempa. Siapapun bisa menjadi pilot Mecha selama mereka cukup kuat untuk pelatihan. Tapi yang bagus, itu cerita yang berbeda. Sulit untuk maju dari sana, jadi dari situlah nilai pilot sesungguhnya muncul. Petik 2. Jantung Tang Wulin berdebar kencang, sebuah gagasan terbentuk di benaknya. Paman Liu, apakah pilot membeli logam mereka langsung dari Asosiasi Pandai Besi? Liu An mengangguk. Betul, kami biasanya mengajukan permintaan untuk apa yang kami inginkan, kemudian membayar harganya. Ini cukup mudah dan biaya Asosiasi Pandai Besi tidak terlalu buruk. Tetapi hal-hal menjadi sulit ketika datang ke roh logam halus. Tidak ada cukup pandai besi yang mampu memurnikan semangat. Permintaan jauh melebihi penawaran, sehingga harganya tinggi untuk mencocokkan. Dan bahkan dengan uang, pandai besi masih perlu menerima permintaan itu. Dengan peluang keberhasilan yang rendah untuk pemurnian semangat, mereka berhati-hati dalam mengambil permintaan dan kami klien harus menanggung beban kegagalan bagi mereka. Ini hanya situasi sulit di sekitar. Petik 2. Hah, jadi seperti itu, gumam Tang Wulin. Logam yang dibutuhkan oleh Mecha memiliki kualitas lebih rendah daripada armor perang, tetapi permintaan mereka jauh melumpuhkan pasokan. Matanya berkedip dengan kilau yang penuh perhitungan. Kesempatan emas. Paman Liu, saya anggota Asosiasi Pandai Besi Akademi Shrek. Jika Anda membutuhkan beberapa logam yang ditempa di masa depan, jangan ragu untuk datang menemukan saya. Harga kami di sana mungkin sedikit lebih murah dan kami pasti akan selesai tepat waktu. Tang Wulin berseri-seri. Tang Wulin tidak berniat menipu Liu An. Sebaliknya, ia ingin memanfaatkan pasar pilot Mecha. Lagi pula, dia bisa memotong pasar sebanyak yang dia inginkan, tetapi dia membutuhkan akses ke pembeli untuk benar-benar memindahkan produknya. Lagi pula, tidak perlu melakukan bisnis di bawah meja. Selama 10 hari yang dihabiskannya bersama Zhen Hua, Tang Wulin belajar betapa mahal untuk tingkat pandai besi yang lebih tinggi. Ini diterjemahkan menjadi baju perang yang mahal untuk dibuat juga. Dengan semakin cepatnya istirahat segel Tang Wulin, ia akan membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak uang untuk mengimbangi barang-barang roh yang semakin langka. Bahkan jika pamannya memperlakukannya dengan baik, dia tidak bisa mengharapkan lelaki itu membelikannya barang-barang dengan harga astronomi. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada menghasilkan lebih banyak uang. Kedengarannya bagus, kata Liu An segera, matanya bersinar. Tang Wulin telah berhati-hati untuk tidak secara eksplisit mengungkapkan siapa yang akan menerima permintaan tersebut. Yaitu, dia. Dia sadar betapa sulitnya mempercayai seorang pandai besi muda, terutama yang menyatakan dirinya jenius. Di sisi lain, nama Akademi Shrek menuntut kepercayaan dan sangat efektif untuk tujuannya. Hampir 1 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di pinggiran kota Shrek. Sebagai pilot Mecha dari Heaven Dow City, Liu An tidak memiliki izin untuk memasuki kota Shrek dengan Mechanya. Setelah bertukar nomor, Liu An terbang di Mechanya, meninggalkan seberkas api di langit. Tang Wulin memanggil taksi ke markas Tang Sek setempat. Dia ingin mendapatkan 2 item roh yang tersisa sesegera mungkin, dan kembali ke kampus sesudahnya. Khawatir dengan bahaya dan menantang perjalanannya ke surga Dow City, Tang Wulin cepat mengingat bahwa ia telah memperoleh lebih dari masalahnya. Jalan di depan sekarang terbentang rapi dan bersih di depannya. Dengan diskon kehormatan warga negara yang baru diamankannya, dia bisa membeli barang-barang murah dari Heaven Dow City, memalsukan item untuk dirinya dan teman-temannya, dan menjual sisanya. Seringai meluncur di bibirnya. Fakta bahwa ia telah mengamankan Liu An sebagai pembeli potensial membawa semua jenis gelitik di perutnya. Dan mungkin yang terbaik dari semuanya, dia bisa memanfaatkan diskon untuk mendapatkan item semangat apapun yang dia butuhkan di masa depan. Tuan pamannya mendukungnya dan gelar warga terhormat yang menempel di dadanya seperti lencana, dia yakin akan mendapatkan harga terbaik. Itu semua akan menghasilkan loop umpan balik positif. Tentu saja, Tang Wulin masih perlu mendapatkan poin kontribusi dengan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Dia memutuskan untuk menjual campuran roh apapun dengan tingkat harmoni kurang dari 80%, dan dengan rencana ini, rekening banknya akan terus tumbuh. Bab 479 4 item roh. Setelah mendapatkan 2 item roh yang tersisa, Tang Wulin melompat dengan riang ke asramanya, mampir di sebuah restoran untuk membeli makan siang di jalan, ruang makan kampus ditutup seperti sebelumnya. Pada saat dia kembali, matahari baru saja mencapai tengah langit. Agendanya adalah segera membuka segel berikutnya untuk menguatkan esensi darahnya,
kemudian mengunjungi Zuoxi untuk meminta petunjuk. Dengan mengingat hal itu, dia berjalan ke kamar Yuanen Yehui dan mengetuk pintunya. "Silahkan masuk." Petik 2. Tang Wulin melakukannya, menangkap pemandangan aneh rumah tangga Yuanen Yehui di tengah pembersihan. Dia dengan ringan mengenakan tank top dan rok pendek untuk melawan panasnya musim panas yang terik, membungkuk dengan waslap, paha terbuka. Tang Wulin merasakan wajahnya terbakar, mengalihkan matanya dan berhenti di tempat. "Bukankah seharusnya kamu sedikit lebih berhati-hati?" Yuanen Yehui tidak repot-repot mendongak. "Kenapa harus saya? Ini tidak seperti kamu menyukai perempuan." Petik 2. Hah. Tang Wulin hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Saya tidak suka perempuan." Akhirnya selesai membersihkan, Yuanen Yehui bangkit dari posisi bengkoknya. "Kau baru saja kembali dari perjalananmu ke kota Heavendoll, kan?" "Semuanya baik-baik saja." Dia cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Citra hubungan gelap Tang Wulin dan Yue Zhengyu masih melekat di benaknya, merek yang paling canggung. Itu membuatnya merinding hanya memikirkannya. Tapi dia bukan orang yang bisa menilai, tipe yang membiarkan orang lain menjalani hidup mereka sesuai keinginan mereka. Tang Wulin tersenyum pahit. "Itu berjalan dengan baik. Saya hampir mati, tapi itu saja." Petik 2. Hah, apa yang terjadi? Ekspresi sedikit mengeras, Tang Wulin menceritakan kisah kuasnya dengan kematian di kereta. Seorang tuan jiwa jahat. Mata Yuanen Yehui melebar dan dia mengepalkan tangannya ke tinju yang ketat. "Ada apa denganmu?" tanya Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya, kulitnya pucat. "Tidak apa, baru ingat sesuatu dari masa lalu." "Ngomong-ngomong, aku terkejut kau berhasil selamat dari itu." Petik 2. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya atau bagaimana saya bertahan. Aku jatuh pingsan pada menit terakhir, dan ketika aku bangun, pamanku sudah menyelamatkanku. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menemukan saya tidak sadarkan diri, jadi dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia membawa tangan ke bibirnya. Mungkin tuan roh jahat mengira aku sudah mati dan pergi, atau dia merasakan tuan pamanku datang dan tidak punya cukup waktu untuk menghabisiku. Saya tidak tahu. Petik 2. Jeda. Akhirnya, Yuanen Yehui berbicara. "Aku tidak berpikir hal itu terjadi. Tetapi saya juga tidak bisa memikirkan penjelasan lain." "Apakah kamu terluka?" Petik 2. "Saya baik-baik saja. Pas seperti naga," kata Tang Wulin, melenturkan otot bisepnya dengan senyum cerah. "Aku lupa betapa sulitnya kamu." Yuanen Yehui tersenyum kecut, mengingat kegigihannya dalam pertempuran terakhir mereka, penolakannya untuk menyerah. "Seperti kecoa, Yuanen, bisakah aku meminta bantuanmu?" "Apa?" "Saya akan membuat terobosan dan saya ingin mengasingkan diri selama beberapa hari. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan di luar kampus, dapatkah Anda membantu melindungi saya selama itu?" "Seharusnya tidak ada orang yang lewat, tapi tetap saja. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan tidak ada yang mengganggu saya selama beberapa hari," kata Tang Wulin. Berapa hari yang akan dibutuhkan?" tanya Yuanen Yehui. "Aku tidak yakin, tapi aku pikir setidaknya 3. Paling banyak 7. Dengan segel keempat sudah melemah dan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya, Tang Wulin yakin itu tidak akan terlalu lama. Dia mengangkat bahu. "Baik, hubungi saya ketika Anda siap." Petik 2. Hebat, saya akan membayar Anda kembali dengan sepotong paduan roh setelah. Petik 2. Matanya bersinar. "Itu kata-katamu. Ingat bahwa kamu tidak bisa mundur. Saya ingin satu dengan tingkat harmoni lebih dari 90%. Petik 2. Senyum tipis terbentuk di bibir Tang Wulin. "Apakah kamu mengejar hidupku? 90% terlalu banyak dan akan terlalu lama. Mari kita buat 80% dan kita akan sepakat. Seharusnya tidak terlalu lama untuk memalsunya." Petik 2. Kesepakatan. Yuanen Yehui mendapatkan apa yang diinginkannya, melempar lebih tinggi dari yang diperlukan. Kemungkinan keberhasilan untuk tingkat harmoni 90% terlalu rendah. Bahkan jika Tang Wulin setuju, tidak ada yang tahu berapa lama. Setelah berpikir sejenak, Tang Wulin berkata, "Saya perlu menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Saya akan siap dalam sekitar 2 jam. Dengan tidak ada cara yang tepat untuk menyimpan 4 item rohnya, dia tidak ingin menunda lebih jauh. Lebih baik untuk mematahkan segel sementara potensi item berada pada puncaknya." Begitu dia kembali ke kamarnya, Tang Wulin menutup tirai, lalu naik ke tempat tidurnya untuk bermeditasi. Ini adalah keempat kalinya dia memecah segel.
Dia sudah sepenuhnya siap untuk dua yang pertama. Tiba-tiba mematahkan yang ketiga. Tidak ada jejak kecemasan di hatinya untuk yang keempat. Sebaliknya, ia dengan bersemangat menantikan apa yang akan ia peroleh. Dia ingin mengalami aliran kekuatan ke dalam nadinya dan kekuatan cincin jiwa esensi darah keduanya. Cincin jiwa emas pertama memberinya keterampilan tubuh naga emas, memberikan dorongan besar dalam kekuatan dan kekuatan tempur. Dia hanya bisa membayangkan apa yang kedua akan memberinya. Tang Wulin berharap bahwa keterampilan berikutnya yang ia dapatkan adalah keterampilan serangan jarak jauh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, serangan jarak jauh jelas merupakan kelemahannya saat ini, benar-benar tidak seimbang dengan kemampuan bertarungnya yang dekat. Saat Tang Wulin merenungkan pikirannya, dia mengeluarkan 4 kotak dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas mejanya. 1 kotak terbuat dari kayu, 2 batu giok, dan 1 dari logam. Dia membuka yang kayu pertama. Aroma yang kuat segera menghantamnya. Dalam duduk bunga yang cemerlang dengan lebih dari 100 kelopak emas. Setiap kelopak ditutupi bulu, seluruh bunga melingkar agar muat di dalam kotak. 1 menghirup esensi darahnya mendidih. Bunga itu adalah krisan surga mistik 1000 tahun. Obat roh langka yang memperkuat anggota tubuh seseorang. Bahkan pada level 1000 tahun, itu sangat langka. Tang Wulin membuka kotak berikutnya, kotak kecil yang terbuat dari batu giok kuning. Di dalamnya ada benjolan sepia. Itu buruk dibandingkan dengan krisan, tetapi udara kekuatan berputar di sekitarnya, aromanya kental dan berat. Itu adalah jamur roh pinus 1000 tahun, juga dikenal sebagai jamur roh kirmisi. Itu memiliki karakter lembut dan energi lembut yang menyehatkan organ dalam seseorang. Meskipun bukan jamur roh terbaik di sekitar, tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki sifat yang paling ringan, mampu menjinakkan obat-obatan roh yang paling liar ketika dikonsumsi bersama, memungkinkan pengguna untuk menyerap energi dengan mudah. Dan jamur itu jatuh sedikit di bawah nilai krisan, perbedaan yang hampir tidak signifikan. Berikutnya adalah kotak batu giok hijau. Tang Wulin perlahan mengangkat tutupnya, menghela nafas saat dia menghirup aroma wangi, kehidupan dan vitalitas yang menjelma. Sederetan buah-buahan kecil duduk di dalam kotak, sekitar 40 di antaranya sama sekali. Mereka semua seukuran kacang, warna batu giok hijau subur. Sebenarnya, kotak itu semula putih murni, mewarnai warna buah setelah menahannya selama beberapa waktu. Cukup menghirup udara dari kotak itu memperkuatnya. Buah kehidupan 1000 tahun. Namanya berasal dari keinginan kuat untuk hidup, buah yang hanya tumbuh di tanah yang paling gersang, dipuji sebagai harta terbesar dari padang pasir. Jika ada yang tersesat di sana, mereka akan selamat selama mereka menemukan buah ini. 1 buah beri sudah cukup untuk menopang seseorang selama 10 hari. Buah yang benar-benar ajaib. Keberadaannya di medan tandus seperti itu, salah satu dari banyak misteri dunia. Tang Wulin telah membelinya dari Sekte Tang. Itu membutuhkan biaya yang cukup besar dari poin kontribusi. Old Tang telah mengingatkannya beberapa kali untuk mendapatkan satu dengan setidaknya 30 buah beri. Dia pergi di atas dan di luar itu, mendapatkan buah kehidupan dengan 40. Itu bahkan lebih berharga daripada krisan surga mistik. Dia pindah ke kotak terakhir. Kotak itu terbuat dari logam perak, benar-benar menyegel aroma apapun yang ada di dalamnya. Dia menekan tombol untuk membukanya, tutupnya terbuka dalam satu gerakan cair. Sebuah benda hitam dengan kilau logam duduk di pangkalan, dan setelah diperiksa lebih dekat, pola 11 cincin ungu gelap bisa samar-samar terlihat di permukaannya. Bab 480 segel keempat. Ini adalah kayu awan ungu 1000 tahun, kayu dengan karakteristik yang khas. Itu lebih keras daripada kebanyakan logam, dan sebenarnya beracun. Menelannya akan menyebabkan keracunan logam. Hanya perlu sedikit untuk membahayakan kehidupan orang biasa. Untungnya, kekerasannya membuatnya sulit untuk dicerna. Terlepas dari betapa berbahayanya kayu awan ungu bagi orang normal, bagi tuan jiwa itu adalah harta yang luar biasa. Dengan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, seorang master jiwa dapat mengubah toksisitas kayu menjadi energi yang dapat memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan fleksibilitas mereka. Sepotong 1000 tahun kayu awan ungu ini tidak dapat ditemukan di pasar biasa. Itu sangat berharga. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mendesah saat dia menatap 4 item roh. Dia membutuhkan mereka semua hanya untuk memecahkan segel keempat. Hanya memikirkan apa yang dibutuhkan segel masa depan membuatnya mulai sedikit berkeringat. Dia harus menghasilkan lebih banyak uang.
Tang Wulin berdiri dari mejanya dan membawa baskom air yang dia siapkan sebelumnya. Dia menempatkan jamur arwah pinus terlebih dahulu, membiarkannya meresap selama 10 menit. Selanjutnya ia menempatkan krisan surga mistik. Air mengambil rona keemasan lemah saat krisan memasukinya. Setelah 10 menit, warna sepia merembes dari jamur dan merambah domain emas krisan. Ketiga adalah kayu awan ungu. Begitu menyentuh air, warna-warna gelap menyebar darinya, memberikan kualitas air yang berlumpur. Ini adalah resep rahasia yang diceritakan Old Tang padanya. Dari 4 item roh, kayu awan ungu adalah yang termurah. Ini terutama karena kekerasannya yang berlebihan yang membuatnya sulit digunakan, serta toksisitasnya yang kuat. Satu kesalahan bisa membahayakan kehidupan pengguna, jadi hanya sedikit yang berani menggunakannya. Namun, ketika dikombinasikan dengan krisan surga mistik, situasinya menjadi sangat berbeda. Resep ini mengambil keuntungan dari itu. Krisan menyemangati kayu, dan sifat obat mereka menyebar melalui air, bercampur menjadi satu. Toksisitas kayu memudar, itu sekarang dapat digunakan sebagai obat. Nilai resep ini tidak dapat diukur. Kayu awan ungu hanya berharga 1/6 dari nilai krisan surga mistik yang diterima, tetapi jika resep ini dikenal luas, harga kayu awan ungu akan meroket. Ketika air akhirnya menjadi tenang dan warnanya semakin dalam ke dalam kegelapan yang tidak bisa ditembus, Tang Wulin mengambil buah kehidupan ribuan tahun dari baskom dan memakannya. Buahnya tidak enak sama sekali. Itu masam sampai membuat gigi Tang Wulin terasa sakit. Meski begitu, ia menahan rasa tidak enak itu dan memakan setiap buah dari buah itu. Ketika dia melakukannya, energi kehidupan melonjak melalui dirinya. Air liur menggenang di mulutnya, mengubah rasa asam menjadi rasa manis. Dia kemudian menelan air liurnya, dan rasa manis juga menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebuah tubuh halus yang tinggi memenuhi tubuhnya, sensasi bahwa ia dengan cepat menjadi mabuk. Dia merasa seolah-olah dia adalah seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan. Kulit Tang Wulin memancarkan sinar hijau saat dia selesai memakan buahnya. Tidak menyadari hal ini, dia mengambil baskom dan menelan isinya. Rasanya kasar. Cairan keruh mengalir ke tenggorokan Tang Wulin, bergabung dengan buah kehidupan yang baru saja dia makan. Kepahitan yang tajam bergabung dengan rasa manis dan asam yang menarik lidahnya. Alisnya berkerut, kerutan jijik membengkokkan mulutnya, dan erangan keluar darinya, tetapi meski begitu, dia memaksa dirinya untuk minum. Memikirkan berapa banyak uang yang bisa didapat dari campuran gelap ini memberinya setiap alasan untuk terus minum. Dia benar-benar tidak bisa menyia-nyiakannya. Sekarang perut Tang Wulin menunjukkan kekuatannya. Dia menahan rasa keras cairan itu, yang memudar saat dia minum, dan semua itu menghilang ke dalam perutnya. Itu membuat perutnya lebih penuh dari sebelumnya, tapi hanya itu. Dia masih punya ruang untuk lebih. Sisa-sisa dari 3 item roh duduk di bagian bawah baskom. Mereka belum sepenuhnya larut ke dalam air, tetapi ketiganya tampak tidak seperti sebelumnya. Surga mistis krisan telah berubah dari emas yang menyilaukan menjadi abu-abu kusam, aromanya benar-benar tidak ada. Kayu awan ungu sekarang tampak seperti potongan kayu biasa, cincin ungu hilang dari permukaannya. Meskipun energi spiritualnya hilang, jamur roh pinus bernasib lebih baik daripada yang lain, hanya berubah dari sepia menjadi hitam. Tang Wulin kagum dengan resepnya. Itu menggunakan sifat-sifat dari 3 item roh, mengeksploitasi bagaimana mereka bereaksi satu sama lain untuk menarik semua energi dan potensi medis mereka. Kemudian perut Tang Wulin mulai bergolak dan sakit. Dia bergegas ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Hanya sekarang, pemecahan segel akan benar-benar dimulai. Krisan surga mistik dan kayu awan ungu keduanya memiliki sifat obat yang kuat, dan dengan tepi beracun mereka telah tumpul karena digabungkan, potensi medis mereka telah tumbuh secara eksponensial. Dimasukkannya jamur roh pinus dalam resep, di sisi lain, dimaksudkan untuk melunakkan 2 item roh lainnya lebih lanjut dan memberi makan organ pengguna. Buah kehidupan ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan hidup pengguna. Keempatnya bersatu dalam perpaduan yang sempurna, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan manfaat. Terlepas dari semua itu, Tang Wulin sangat kesakitan. Dia bisa merasakan perutnya dan otot-otot di sekitarnya mengejang. Dia harus melawan keinginan untuk memuntahkan semua yang baru saja dia minum. Dia tidak mampu menghambur-hamburkan semua uang yang dia habiskan untuk mereka. Item spirit bernilai jutaan kredit dan poin ada di perutnya. Sifat kikir Tang Wulin dengan mudah mengatasi tingkat rasa sakit yang tidak signifikan.
Dia mengepalkan rahangnya dan bertahan, mendesak kekuatan jiwanya untuk beredar di dalam dirinya, membawa obat bersama dengannya. Rasa sakit secara bertahap berubah menjadi panas terik. Cahaya hijau kulit Tang Wulin menjadi merah, seolah-olah dia adalah lobster manusia. Panas di dalam Tang Wulin semakin panas dan semakin panas, mengamuk di sekujur tubuhnya. Semua pori-porinya terbuka, mengeluarkan aroma obat yang kental. Di luar kamar Tang Wulin, Yuanen Yehui duduk bersila, menjaga pintu. Hidungnya berkedut, mencium aroma. Keheranan mewarnai wajahnya. Dia tidak bisa percaya betapa kuatnya itu. Satu aroma saja telah membuat tubuhnya rileks. Dia menegakkan punggungnya dan terus mengambil aroma obat, bernapas dalam-dalam melalui hidungnya. Kembali ke kamar, seluruh tubuh Tang Wulin terasa seperti terbakar. Cahaya keemasan samar berdesir di dalam dirinya, melalui pembuluh darah, otot, tulang, dan organ-organnya. Dia entah bagaimana tahu bahwa cahaya keemasan ini adalah alasan untuk kemampuan pemulihannya yang gila. Kemampuan pemulihan inilah yang telah menyelamatkannya berkali-kali sekarang. Sudah waktunya untuk memecahkan segel keempat. Didorong oleh kekuatan jiwanya, energi obat menyerang segel keempat. Segel itu bergetar, ledakan menggema di dalam dirinya. Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar. Dia melihat cahaya keemasan menyelubungi tubuhnya dan mendengar raungan drakonik dari dalam dirinya. Dia bisa merasakan semua yang ada di dalam dirinya diwarnai dengan emas yang bercahaya. Sebelum ini, setiap kali Tang Wulin memecahkan segel dia tidak sadar atau matanya tertutup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perubahan yang terjadi pada tubuhnya ketika dia memecahkan segel. Dia bisa merasakan segel keempat membelah, melepaskan semburan energi yang mewarnai seluruh tubuhnya. Energi ini mulai menyatu dengan daging, tulang, dan darahnya karena melahap energi obat yang tersisa untuk memberdayakannya lebih lanjut. Energi emas memenuhi dirinya, dan dia merasa kembung, cocok untuk meledak. Tetapi tubuhnya, lapar, dengan begitu rakus, memakan semuanya.